Dibawa ke flyover, dibikinlah seakan-akan mereka kecelakaan. Karena itu celana dalamnya Vina berusaha dipasang kembali, tetapi kan tidak bisa karena Vina masih hidup dan merintih terus. Jadi mereka pasti ketakutan dengan rintihannya Vina sehingga memasang celana dalamnya tidak sempurna, tidak bisa diletakkan pada tempatnya. Baik, itu yang sebetulnya saya pusingin. Tapi alhamdulillah sekarang kenapa saya begitu yakin? Pantesan jatuhnya korban tidak terlalu jauh. Karena apa? Ini sempat zigzag, sempat jumping. Baru terjawab setelah ada pengakuan itu. Itu semakin memperkuat keyakinan saya. Walaupun betul itu belum bicara di pengadilan, tapi oleh tim dari Pradi sudah dituangkan di akta. Sekarang musim dingin, musim hujan, lapar terus. Enaknya makan bakso yang pedas, bakso atau mie ayam. Melihat dua terpidana ini yang minta tolong ke suatu rumah di mana bajunya semua penuh darah. Oke, sampai di situ dulu. Banyak lagi yang saya tidak perlu, tetapi karena itu jangan Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Segitiga Hitam. Di video kali ini, panasnya debat antara pengacara Ibnu Rudiana yaitu Ibu Elsa Sharif dan pengacara 6 terpidana yaitu Ibu Titin. Kita lihat video selengkapnya. Mengakui dia ikut memukul. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya hayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. 2016 itu semua ketakutan, Bu. Semua ketakutan. ngomong nggak usah Pak. Oke. Saya Kalau ngomong tuh jangan pakai pribadi ya. Menyerang pribadi. Tidak ada yang menyerang Saya nggak pernah pribadi, menyerang Bu Anda. Elsa. Bilang Oke. dia pusing lah, sekarang bilang hayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. baik. Mulut nggak dijaga. Mereka justru licik nih pembunuh. Mengangkat dua korban ini bawa ke flyover. Dibawa ke flyover, dibikinlah seakan-akan mereka kecelakaan. Karena itu celana dalamnya Vina berusaha dipasang kembali, tetapi kan tidak bisa karena Vina masih hidup dan merintih terus. Jadi mereka pasti ketakutan dengan rintihannya Vina sehingga memasang celana dalamnya tidak sempurna, tidak bisa diletakkan pada tempatnya di sperma dan ternyata dari dokter juga mengatakan ada sperma. Jadi itu nggak ada cerita kecelakaan itu. Tapi Kita tadi bisa bantah ya. Bu Elsa, Bang Jutek bilang meyakini bahwa ada saksi baru yang melihat sebenarnya. Ya melihat kan tadi kenapa dia tidak ada dari dulu 8 tahun yang lalu. Dia berbicara sekarang kan orang semuanya mau pansos. Semuanya kan bicara di podcast. Yang itu saya tidak berlawan sama Anda. Baik, Lawyer Bu Titin. klien saya Bu diwakili Titin, oleh Bu Elsa jaksa. mengakui Kenapa memiliki Anda pusing sama berkasnya saya? dan dibaca Saya semua jangan berkasnya. pusing sama Anda. Respon Anda, Bu Titin? Ya, kalau Pusing-pusing. gini Mbak, sekarang semua seperti yang saya sampaikan Siapa yang suruh dari pusing sama kemarin. saya? Kenapa sih ada pengakuan-pengakuan itu datangnya ke tokoh masyarakat? Kenapa tidak ke institusi kepolisian? Karena mereka punya kekhawatiran tidak akan dipercaya. Sekarang jauh-jauh orang datang dari luar Cirebon hanya untuk menyampaikan dia pada saat itu berada di tempat dan melihat kecelakaan itu terjadi. Sebetulnya dari dulu saya paham Mbak, ini kecelakaan. Tapi saya juga kan berdiskusi ketika posisi jatuh korban ini begini, ini kemungkinan seperti apa. Baik, Itu yang Bu Titin. sebetulnya saya pusingin. Tapi alhamdulillah sekarang kenapa saya begitu yakin? Pantesan jatuhnya korban tidak terlalu jauh. Karena apa? Ini sempat zigzag, sempat jumping. Baru terjawab setelah ada pengakuan itu. Itu semakin memperkuat keyakinan saya. Walaupun betul itu belum bicara di pengadilan, tapi
oleh tim dari Peradi Baik, sudah dituangkan Bu di Titin. akta. Benar yang dikatakan Ibu Titin, semakin terkikisnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi di negeri ini. Apa mesti fakta kita, apa yang kita temukan itu supaya kita berikan kepada penyidik, bukan dianalisa oleh kalian. Jangan Anda bentak-bentak saya. Pertanyaan yang baik-baik aja. Dan saya itu mencari fakta. Faktanya untuk membantu kepolisian dan membantu kasus ini menjadi terang dan benderang. Sekarang musim dingin, musim hujan, lapar terus. Enaknya makan bakso yang pedas, bakso atau mie ayam. Karena ibu nggak baca berkasnya. Saya baca Ibu. Ya, jadi Saya tidak menguasai ini, saya tidak akan hadir di sini. ya, jadi berarti kalau ibu baca berkasnya berarti dalam tuntutan penyebab kematian korban adalah luka tusuk di bagian perut. Itu penyebab kematian korban dalam tuntutan. Penyebab kematian korban dari hasil visum adalah retakan tulang tengkorak belakang. Ada persesuaian Bu, retakan tulang belakang tengkorak belakang yang menyebabkan kematian itu hasil visum dari hasil otopsi. Kalau dalam tuntutan yang menyebabkan kematian adalah tusukan di bagian perut. Persesuaiannya dalam sidang yang dihadirkan itu ada baju korban. Baju korban itu diakui oleh dokter yang pertama kali memeriksa, baju itulah yang digunakan oleh korban Eki. Kemudian baju itu dikuburkan. Saat otopsi dikeluarkan lagi, baju itu tidak bolong sama sekali. Karena dalam tuntutan, tusukannya di bagian dada dan di bagian perut. Dari foto-foto yang terlampir di berkas, foto-foto Eki itu perutnya bersih. Tidak ada noda darah di bagian celana panjangnya. Mangga, saya buka berkasnya Bu. Saya bawa berkasnya. Jadi kalau kata Ibu, putusan itu berdasarkan hasil kesesuaian antara bukti di persidangan, saya yakin Ibu nggak baca berkas. Saya punya berkasnya Bu. Oh, jangan Oke, Ibu yakin, silakan. saya yakin, saya yang diri saya yang membaca. Jika Ibu mempunyai fakta itu, mengapa Ibu tidak ajukan di persidangan? Ini udah selesai, Ibu berjuang keras-keras di sana, Ibu lapor kemana-mana. Tapi kan faktanya ada saksi verbalisan. Jadi jangan Ibu yakin karena saya yang membaca, saya yang tahu. Kenapa Ibu yakin saya tidak membaca? Silakan Bu Titin. 3.40 waktu itu apakah Ibu tahu juga kalau sidang kami tertutup Bu? Sidang tertutup untuk Saka di bawah umur. Sidang di bawah umur untuk menjaga untuk masa depannya dia tidak boleh di depan umum. Iya. Jadi sidang-sidang tertutup, sidang perceraian, sidang pemerkosaan, sidang anak kecil di bawah umur. Ya. Sidang dewasanya juga tertutup. Benar itu hakim. Sidang dewasanya juga tertutup. Kalau misalnya paham benar, ada 3 dakwaan, ada 3 berkas. 3 berkas dalam perkara ini. 1 berkas anak Saka, kedua berkas 1 5 terdakwa dalam 1 berkas, ketiga 1 berkas 2. Dalam berkas anak Saka Tatal, ini kaitannya dengan Pak Tony ya. Dalam berkas anak Saka Tatal, Eki, Peggy, DPO Peggy turut melakukan pemerkosaan. Dalam berkas dakwaan anak Saka Tatal. Dalam dakwaan dewasa tidak dilakukan pemerkosaan, hanya mencumbu. Ini ada 2, baru saya pelajari baru ada 2 berkas. 1 berkas karena saya tidak pegang, karena dipegang oleh pengacara lain. Saya tidak tahu perbedaannya yang Saka Tatal atau yang ini. Dan saya sudah mendapatkan beberapa saksi lagi yang memperkuat, yang melihat langsung pemindahan korban yang dari tempat itu dipindahkan ke flyover. Yang mana Berapa saksi? ada 2 saksi. Ada 2 saksi. Oke, Iya. apa upaya selanjutnya kalau Ya gitu? itu nanti kita amankan. Dan tidak perlu orang lain tahu, nanti itu akan kita buka. Dan itu saya juga yang turun tangan sendiri ya. Kemudian yang melihat 2 terpidana ini yang minta tolong
ke suatu rumah di mana bajunya semua penuh darah. Oke, sampai di Dan situ dulu. banyak lagi yang saya tidak perlu, tetapi karena itu janganlah jangan selalu mengecil-kecilkan klien saya, menuduh-nuduh klien saya. Itu udah proses hukumnya kan sudah dari penyidikan Polda Jabar, kemudian kejaksaan, dan kemudian sampai ke pengadilan dan Nah, itu ada nama Rudiana berdasarkan pengakuan Yang daripada ikut menyiksa. terpidana. Ikut menyiksa itu dari mobil, ya dari mobil itu dari depan SMP 11 sampai di Polres. Apa yang dilakukan berikut dengan 2 anak buah Rudiana, disebutkan namanya saya lupa ya. Itu ada di memori peta kami ya. Itu kami sudah sebutkan berdasarkan pengakuan. sebelum dilakukan penahanan itu ada videonya, ada fotonya, mereka dibuka baju, kan rata-rata semua bertato. Hanya Sakatato yang tidak diperiksa semuanya, tidak ada bekas-bekas pemukulan, penyiksaan, semuanya diperiksa total. Kemudian barulah dimasukin tahanan. Kan saya udah 40 tahun ya jadi lawyer. Setiap tahanan yang ada melakukan pemerkosaan pasti dihajar sama tahanan lain. Oke. Terima kasih yang sudah mengikuti sajian kami. Jangan lewatkan video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.